Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore buat semuanya. Selamat datang di podcast ini. Sebelum mulai peer counseling ya. Sebelum mulai, sebaiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, nama gue Muhammad Farid Gunawan, biasa dipanggil Farid. Asal SMA gue SMA 38 di Lenteng Agung, Jakarta. Untuk sekarang gue tinggal di Jakarta Selatan. Oke, mungkin bisa lanjut dari gue. Perkenalkan, nama gue Muhammad Saiful Kurniawan. Gue bisa manggil gue Alif. Sebenarnya banyak sih ada di DTM namanya Alif, tapi karena gue nggak pernah dipanggil nama lain, gue tetap bisa manggil gue Alif aja. Nanti paling ada yang kebingungan. Gue asal sekolah dari SMA Negeri Depok, domisili gue di Depok. Salam kenal semuanya. Oke, kenalin nama gue Harun Al-Rashid, gue bisa dipanggil Tompel. Gue dari SMA 8 Jakarta, domisili gue Jakarta Pusat. Salam kenal semua. Salam kenal juga. Oke, ngomongin. Apa ada tulisan? Silakan, Harun. Beda. Oke, ngomongin soal passion nih, gue yakin lo hidup 18 tahun, 17 tahun, gue yakin lo pasti punya hobi, lo pasti punya passion atau sesuatu yang lo gemari gitu. Dan ya mungkin saja dari passion lo itu lo bisa ada yang kayak di saat suatu nanti itu lo bisa jadi kayak sumber penghasilan lo gitu. Dan gue pingin tahu nih, apa sih passion lo selama yang telah lo lakuin selama ini gitu, yang lo telah dapat selama ini gitu. Boleh dari Alif dulu ya. Oke. Passion lebih kangen sama kayak cita-cita nggak sih? Kenapa? Sorry, suara lo agak gitu. Oke. Passion hampir mirip sama kayak cita-cita nggak sih kalau secara garis Boleh. Mungkin dari hobi sih proses kita gitu. Boleh apa-apa. Sebenarnya kalau buat tujuan ya, buat cita-cita, gue lebih karena pengen fokusin. Salah satu juga alasan kenapa gue masuk teknik mesin, pengen fokusin di apa sih kayak teknik mesin pesawat lah, pengembangannya, cara pembuatannya, produksinya dan sebagainya. Itu sih yang pengen gue fokusin, karena gue juga tertarik banget sama pesawat dari kecil, dan gak cuma aviation sih, juga aeronautika kayak roket dan sebagainya, baik itu roket jarak pendek ataupun buat keluar angkasa. Itu salah satu passion yang makanya kenapa gue pengen masuk teknik mesin sih. Itu aerospace gitu ya? Iya, itu buat salah satu passion yang pengen gue gelutin sih buat sampai gede nanti, buat tujuan sampai ke depannya nanti. Kalau boleh tahu nih, kenapa aerospace gitu? Maksudnya kan ada mobil, ada kapal gitu. Why aerospace? Why plane gitu? Sebenarnya kalau gue jujur, karena emang sih carbon footprint itu pesawat itu gede ya, kayak anak-anak lingkungan pasti bakal kesel karena kita ngasihin polusi banyak banget. Teknik ini pesawat itu ngasihin polusi banyak banget, tapi itu salah satu penerbangan yang hitungannya cepat dan juga walaupun nggak efisien, tapi itu bisa ngasih kayak bawa sesuatu objek, baik itu benda maupun barang, dalam waktu cepat. Dan juga nanti saat globalisasi, pada saat semuanya hampir butuh cepat, itu bakal jadi salah satu penting sih. Dan juga kan belakangan kan kayak roket ya, terutama ya kayak SpaceX, terus juga perusahaan-perusahaan yang Jeff Bezos yang kemarin itu kan lagi misalnya kayak awalnya kan kita mikir kayak roket itu kan dipunyai pemerintah kan, setelah Amerika ngebolehin SpaceX bikin roket mereka sendiri, akhirnya si perusahaan roket awalnya dikuasain pemerintah jadi bisa dikuasain swasta, dan ternyata swasta bisa lebih bagus daripada pemerintah. Jadi itu bisa jadi salah satu prospek kerja sendiri sih di masa depan. Itu kalau dari pandangan gue. Tapi lo kayak selama ini nih lo udah passion lo udah lo gelutin gitu. Pertanyaan gue satu, kan di ITB tuh ada tuh namanya FTMD ya, mesin dan dirgantara. Lo pernah kepikiran nggak buat saya bukannya gue menyalahkan lo nggak, tapi kayak lo pernah nggak sih kepikiran buat masuk ke dirgantara itu, teknik dirgantara itu? Gue SNM dan SBM pilihan pertama FTMD. Tapi nggak keterima.
Akhirnya lulus di UI via SIMAK UI waktu itu di mesin. Jadi formasi gue awalnya di SNM dan SBM itu pertamanya FTM di ITB dan keduanya mesin UI. Oh, oke. Berarti lu suka pesawat ini tuh dari diri lo sendiri, kayak dulu ngelihat wah ada pesawat keren gitu, atau lu kayak dapet dari orang lain gitu jadi lu terinspirasi gitu? Kayaknya sih gabungan keduanya sih. Pertama kayak waktu itu gue pernah punya kenalan yang salah satu pilot penerbangan juga, dan gue awalnya gue nggak tahu mana duluan, apakah gue suka dari dia atau karena emang gue udah suka terus ketemu dia makin suka. Jadi kemungkinan gabungan antara dua-duanya. Oh, oke. Berarti expect lo ke depan ini tuh kayak lo berharap dari dunia aviasi penerbangan ini lo itu jadi salah satu orang yang bisa berkontribusi dalam pengembangannya gitu ya? Iya, itu harapan gue sih. Baik transportasi maupun ke pesawat itu sendiri lah ya. Oke. Iya. Farid deh, boleh nih Farid nih. Gua passion. Kalau dari sudut pandang hobi ya, gua sih suka baca berita yang berhubungan dengan dunia engineering lah, bisa dibilang. Gua fokus ke bidang suka baca tentang energi gitu kan. Terus ini juga berhubungan sama kenapa gue milih teknik mesin. Jadi gue punya pandangan buat kedepannya. Kan kalau energi itu kan pasti akan selalu dibutuhin lah ya. Nggak mungkin kayak tiba-tiba energi itu hilang. Gimana cara manusia melakukan kegiatannya kalau nggak ada energi, nggak ada lampu, nggak ada semacamnya gitu. Jadi gue pikir untuk kedepannya energi pasti akan selalu dibutuhkan. Cuman yang membedakan menurut gue ya ini penggunaan energi terbarukan sama nggak terbarukannya gitu. Kan kalau dilihat-lihat fosil fuel gitu atau minyak bumi gitu kan makin lama yang pasti makin berkurang lah ya. Pasti ada waktunya entah 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan pasti bakal ada batasannya dan itu bakal habis juga. Karena umur kita masih muda ya. Kalau bisa dibilang perjalanan hidup kita masih panjang demi menopang kehidupan kita ini, gue mikir kayak kalau ngambil pekerjaan yang berhubungan dengan energi terbarukan ini pilihan yang tepat. Karena kalau dia juga banyak negara-negara yang udah ngembangin energi terbarukan, contohnya kayak di Eropa, mereka udah fokus ke energi eco-friendly gitu kan, mengurangi emisi karbonnya dan sebagainya gitu. Jadi gue mikir kalau pengembangan energi terbarukan ini pasti sangat dibutuhin ke depannya. Terus ada contohnya dari Bang Ojan kemarin kan, dia kerja di Aku, dia fokus di bidang wind turbine kalau nggak salah. Akhirnya jadi makin terdorong juga buat istilahnya berkontribusi sama dunia engineering, kalau bisa sih ngerubah pemikiran orang-orang kalau energi terbaru ini tuh udah saatnya buat gunain energi terbarukan gitu. Emang energi terbarukan itu guru les dia tuh alumni ke perkapalan UI, tapi dia kerja di renewable energy gitu di Sun kalau nggak salah namanya. Awalnya gue berpikir kayak bagaimana sih orang dari teknik perkapalan bisa masuk ke renewable energy gitu, dan ternyata intinya itu adalah bagaimana suatu mesin itu bekerja gitu, bukan kayak lu fokus di perkapalan, kayak lu fokus ke kapal, enggak, tapi dia tuh lebih ke bagaimana mesin itu berjalan gitu. Dan jujur gue juga tertarik sama renewable energy gitu, dan mungkin si Alif ini bisa sedikit-dikit kayak membaca mengenai renewable energy, jadi one day siapa tahu gitu dunia penerbangan itu juga udah menggunakan renewable energy gitu. Bisa jadi ya kan, tapi bisa jadi gitu. Tapi kalau misalkan emang nggak terlalu udah impossible banget ya make it happen saja lah. kita kembangin lah buat terobosan inovasi baru kan.
kita nggak tahu masa depan, kemungkinan bisa malah lebih bagus. Jadi energi pasti bakal tetap berkembang sih, selama masih ada permintaan bakal selalu berkembang. Terutama kan tadi yang juga diomongin, stok makin tipis kan, batu bara nggak selamanya ada, dan minyak bumi nggak selamanya ada. Kita pasti butuh suatu saat pengganti kan, karena pasti suatu saat bakal habis. Dan ngomongin soal renewable nih, gue udah kayak bertanya ke beberapa orang ya mengenai renewable gitu. Ini gue minta pendapat lo aja nih gitu. Gue sebenarnya renewable itu nggak terlalu sepenting dengan energi fosil. Maksudnya kayak adalah kenapa sih nggak kita kembangin efisiensi dari energi fosil itu gitu, kayak ya minyak bumi, batu bara, coal, dan gas bumi gitu. Maksudnya kayak lebih diefisiensikan saja, jadi renewable energy ini tuh kayak masih dipandang jauh gitu loh dari kata kayak ayo kita kejar gitu. Menurut lo satu-satu gimana deh gitu? Karena lo juga udah tahu nih renewable energy gitu. Jatuhnya Itu. Oke, kan dari pertanyaan lu jatuhnya kayak kenapa masih gunain fuel ini, masih mengandalkan minyak bumi dibandingkan energi terbarukan kan? Kalau ngomongin di Indonesia sih, namanya juga kita negara berkembang ya. Nggak semuanya bisa berjalan dengan lancar, nggak cepat, nggak lambat, juga butuh proses yang panjang juga, bertahun-tahun lamanya gitu. Di Indonesia sendiri juga sebenarnya lagi menekankan juga, kalau nggak salah di target tahun ini tuh menggunakan sebesar 23% energi terbarukan yang kita miliki. Cuman nggak nyampe juga, karena sekarang tuh baru nyampe ke masalah 19% karena faktor eksternal dari COVID ini kan. Selain dari faktor eksternal itu juga ada regulasi dari pemerintah yang menyulitkan gitu. Jadi misalkan sebenarnya kan inti buat gimana cara ngembangin energi terbarukan itu biar banyak yang pakai kan butuh investasi juga, butuh uang, butuh butuh istilahnya dilihat orang-orang gitu loh. Kalau hal ini itu penting kan butuh. Jadi itu sih kurang regulasinya, kesadaran masyarakat juga, mereka kayak nggak terlalu memikirkan tentang energi gitu kan. Gua rasa sih orang yang benar-benar peduli sama energi itu kayak orang-orang lulusan teknik ini, karena mereka mau pelajari tentang hal itu. Kalau masyarakat biasa kan kayak mereka paling mikirin gimana cara ngasih duit, gimana cara cepat kaya gitu kan. Jadi kayak menurut mereka itu basa-basi doang, nggak terlalu penting gitu. Gue juga setuju tadi sama Farid sebenarnya, kan yang tadi dibilang bakal susah ngeliatnya, karena sejujurnya kalau buat renewable energy kita butuh research and development dulu kan, dan itu biayanya nggak kecil. Dan untuk pemerintah Indo kayaknya emang pemerintah kita biaya untuk research and development itu nggak gede-gede banget deh. Jadinya benar. Kayak pemerintah Indo nggak berani modal gede buat penelitian, dan sedangkan renewable energy pasti butuh ini kan. Jadi itu mungkin salah satu halangannya. Jadinya untuk pengembangan mungkin kita butuh pemerintah lebih kayak ngasih fokus lah ke sana. Jadinya biar pendanaan cukup dan akhirnya kita bisa menghasilkan suatu energi baru kan dari renewable energy. Jangan sampai pemerintah malah karena nggak mau danain, akhirnya 20-50 tahun lagi ke depan kita berenergi dari negara-negara lain yang udah penelitian. Tapi kemungkinan itu sih yang terjadi. Karena banyak kalau dilihat dari keadaan sekarang juga, kita lagi COVID nih, terus minyak kan banyak yang kehalang di kapal-kapal gitu kan pengiriman. Terus otomatis harganya juga turun. Jadi kayak pemerintah malah mencengin pembelian minyak gitu. Jadi kayak fokusnya tuh kayak masih kebelah gitu. Nggak tahu mau ngincar yang mana dulu. Oh ya, dan Alif. Lanjut aja. Gue pengen nanya gini sih, kalau misalkan ngomongin soal energi nih gitu ya kan, kayak gue nggak tahu ke depannya kita di kurikulum ini gimana gitu, tapi
gue disarankan sama guru gue kalau lu emang mau fokus ke renewable energy, maksudnya kayak nanti akan ada lagi kayak S2-nya renewable energy, lu tertarik nggak sama melanjutkan pendidikan lu ke jenjang yang lebih tinggi ya mengenai renewable energy ini gitu. Gimana pendapat lo? Mungkin dari Alif juga ke penerbangan gitu, kayak Habibie, almarhum Habibie di Jerman gitu, mengenai sekolah penerbangan. Kalau buat S2 ya. Ya. Kalau buat S2, kalau misalkan ada kesempatan, gue juga niat sih pengen lanjutin, terutama di bidang aeronautikanya. Jadi bisa dibilang mechanical engineering ini kayak belajar dasarnya doang, belum kayak penjurusannya banget. Jadinya kelihatan nanti kalau buat S2 pengen nyoba nyari-nyari beasiswa LPDP buat sekalian ke luar negeri gitu, kayak ke NTU kalau enggak negara-negara Eropa sama Jepang gitu. Tapi kayaknya Jepang agak sedikit gue hindarin deh, bukan karena Unive jelek, Unive bagus, tapi masalah perbedaan bahasa gitu loh. Jadi satu yang gue pertimbangin juga, karena kalau kayak ke Singapura, Inggris sama Jerman, mungkin tidaknya di Jerman populasi yang bisa ngomong bahasa Inggris masih banyak. Dan kalau buat setahu gue ya, yang dapat beasiswa Jepang, mereka malah butuh mereka ada tambah 1 tahun dulu disuruh belajar bahasa Jepang, terutama kayak yang nerima MEXT kan, temen gue kakak kelas dia 1 tahun dulu belajar bahasa Jepang baru bisa ikut kuliah normal, karena di sana dosennya dikit banget yang bisa bahasa Inggris, akhirnya kelasnya full Jepang. Lidah mereka kan juga susah menyesuaikan ngomong bahasa Inggrisnya juga udah kental banget. Ngomongin S2, gue juga sama sih kayak Alif, ada rencana, cuman nggak tahu lah ke depannya gimana. Kalau misalnya emang udah capek belajar kan, udah pusing gitu sama mechanical engineering, ya udahlah stop aja, nggak usah dipaksa gitu, pokoknya seenaknya kita aja. Gue sih rencananya pengen setelah lulus S1 tuh dapat kerjaan dulu, terus gue juga diarahin sama ayah gue, katanya kalau bisa dapat beasiswa gitu dari kantor juga, dan itu udah pasti ke luar negeri gitu, kayak ke Jerman juga tadi kan, kayak atau ke Jepang. Jadi rencana gue sih itu dulu. Kalau sebenarnya tujuan gue S2 sih buat nambah ilmu ya, bukan karena fokus buat nyari kerja lagi. Gue cuma pengen nambah wawasan doang. Kalau bisa dari pekerjaan yang gue dapat, karena gue dapat S2 jadi naik pangkat lah istilahnya gitu. Jadi ya gitu aja sih kalau fokus ke S2-nya. Nggak terlalu mementingkan juga kalau gue. Gue ya sekarang ya? Iya, dari tadi. Oh iya, sorry. Ngomongin soal passion, gue itu tertarik dengan energi, but first of all, gue tuh nggak pernah tertarik dengan yang namanya kayak permesinan gitu. Awalnya gue tuh masuk ke teknik perkapalan itu karena bisnisnya itu sangat menguntungkan. Kayak Indonesia memang adalah negara maritim, dan sebagian besar dari dunia ini itu adalah laut gitu ya kan, ocean gitu. Nah, dan bisnis dengan menggunakan perkapalan, dengan menggunakan kapal itu untungnya itu benefitnya banyak gitu loh. Pertama dari mungkin bahan bakar yang lebih irit bisa, kemudian bisa mengangkut banyak barang, kemudian jalurnya itu nggak terbatas gitu loh. Tapi kalau kalau misalkan pesawat, gue memang tertarik, tapi gue tuh lebih ke kayak si Alif tadi, roket gitu. Gue tertarik juga sama roket tuh. Nah, jadi makanya passion gue itu sebenarnya kalau dibilang 3 ini tuh juga nggak banget, tapi gue lebih ke bisnisnya. Bagaimana gue kelar dari S1 perkapalan ini, gue tuh bisa insya Allah S2 gue itu ambil bisnis, dan kemudian gue tuh ingin di dunia bisnis perkapalan gitu, seperti ya bisa aja crane gitu, atau misalkan kontainer gitu ya. Iya, bis minyaknya gitu itu ya kan. Gede banget sih. Iya, gajinya itu untungnya besar banget. Iya, itu dia. Itu makanya kayak bokap gue juga udah pernah ngomong,
kalau lu mau kalau kamu mau berada di perkapalan, kamu mau di bisnis, mau di surveyornya, dua-duanya itu sama-sama menguntungkan. Kenapa? Karena latar belakang negara Indonesia itu adalah negara kemaritiman, first of all, dan kemudian ya kita bilang seluruh dunia ini tuh hampir ditutupi sama laut gitu. Jadi bisnis dari perkapalan itu nggak akan pernah mati. Pertama, meskipun teknologi semakin berkembang, ada kemudian pesawat juga semakin bagus, tapi tetap kebanyakan mengirim barang-barang jarak jauh itu pasti menggunakan kapal gitu. Dan orang-orang juga dengan menggunakan kapal. Benar banget sih. Kalau dilihat juga kayaknya kapal tuh lebih mudah mengangkut barang banyak dibandingkan pesawat juga kan. Karena kalau pesawat sulit, kita harus mikir liftnya gimana cara dia ngangkatnya, bebannya, batas bebannya berapa, terus propulsi jetnya harus berapa Mach gitu kan, kayak berat banget, susah gitu. Kalau perkapalan kan minyak juga sebenarnya sih. Iya. Bensin pakai energinya lebih gede daripada. Dan kemudian lo pernah mendengar nih, gue ngomong ngasih lo masukan nih, lo pernah mendengar tentang welding nggak? Welding. Ada yang pernah dengar tapi agak sedikit lupa. Sorry. Nih, kayak gue jelasin aja. Welding itu adalah las. Kalau lu nggak tahu, nih, jadi las tahu kan? Nah, kan badan dari pesawat dan kapal itu kan besi ya, atau material besi gitulah ya. Nah, dan besi itu yang seperti kita pelajari di SMA itu kan pasti kalau kena air, kena udara akan berkarat gitu. Nah, tujuan dari ilmu welding itu adalah bagaimana caranya agar kendaraan transportasi itu yang misalkan kapal atau pesawat gitu itu nggak mudah berkarat ketika bergerak dalam jangka waktu yang lama gitu. Seperti contoh buat kapal gitu, kapal kena di laut kena air gitu, pasti kan bakal mudah berkarat ya. Nah, tugas dari seorang welding engineer itu adalah agar bagaimana kapal itu nggak mudah berkarat dalam waktu yang cepat gitu. Dan gajinya itu juga nggak main-main, bos. Nggak main-main gaji gede banget. Gede banget gajinya. Welding itu salah satu jurusan yang misalnya kurang diapresiasi lah. Orang-orang tuh mikir kayak belajar welding tuh cuman ke bengkel bikin kerangka mobil, kerangka motor gitu kayak. Padahal kerja ke depannya tuh gila sih. Maksudnya kita kerja di laut, nyelam, ngelas gitu udah gajinya bisa sampai ratusan juta. Iya. Itu juga kerjanya nggak setiap saat juga kan, kayak beberapa minggu sekali gitu malah. Iya. Kayak itu sih underappreciate doang sama orang-orang tuh, nganggep nggak keren gitu loh, bisa ngelas gitu. Dari kata denger las saya udah aneh gitu orang-orang dengernya. Lebih dianggapnya kayak pekerjaan rendahan padahal tergantung. Iya. Nah, dan untungnya adalah, bukan untung sih, gue nggak tahu ini kalian ngeliatnya gimana, orang Indonesia itu sedikit banget yang paham mengenai welding. Oleh karena itu, banyak sekali perusahaan di Indonesia, nggak cuman alat transportasi, bahkan permesinan di industri itu bisa loh menggunakan welding gitu. Banyak lah pokoknya permesinan di industri itu pasti membutuhkan orang tenaga dari welding engineer. Nah, dan jarang banget orang Indonesia yang bisa di situ. Dan mungkin saja nih suatu saat lo bisa mempelajari mengenai welding engineer, mengenai welding ini, dan semoga saja Indonesia itu bisa naik lagi lah tenaga kerjanya menjadi welding engineer gitu. Itu sih yang passion gue sebenarnya gitu. Jadi selain lu baca mesinnya, lu juga pengen belajar gimana cara ngolah itu jadi bisnis kan? Enggak cuma tapi menguangkan itu. Benar. Karena sebenarnya tujuan kita kuliah, kalau jujur-jujuran ya, kita pasti demi cari duit dari kerja kan. Iya. Kita kuliah akhirnya udah bisa kerja dari duit. Karena sebullshit apapun mungkin saya ingin bisa ini, pasti ujung-ujungnya pengen bisa cari duit awal itu. Iya. Itu masih, gue bilang tuh masih nanti. Bagus sih kamu itu. Sorry tadi gue nge-lag. Iya. Butuh proses sih. Karena emang teknik itu kan nggak sekedar ini ya,
pelajarin ilmu mekanika, terus dan sebagainya lah. Kan mereka juga berpikir gimana problem solving gitu kan, beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kayak menurut gue tuh lulusan teknik itu jauh lebih sukses dibanding jurusan lain, karena yang pertama mereka pandai problem solving itu sendiri, mereka bisa menyesuaikan. Si teknik juga diajarin cara apa ya istilahnya, memimpin suatu project gitu lah, membuat project. Terus dan mereka juga tahu tentang teknik gitu, tentang ya kayak benar-benar dari sekitar kita. Jadi mantap banget sih kalau jadi murid mahasiswa teknik itu. Mungkin kalau gue lagi beratin kayak jurusan gue itu sama kayak keran gitu, jurusan sama lapangan pekerjaan itu ember. Ada jurusan yang kerannya gede nih, tapi embernya juga gede. Kayak contoh FEB gitu kan, ekonomi. Ekonomi itu dibutuhin. Teknik itu termasuk juga salah satunya yang kerannya gede, tapi baskomnya juga gede juga. Jadi sebenarnya itu malah lu bisa berkarya lebih gede kalau misalkan baskomnya gede gitu kan. Jadi lu punya space banyak, lu bisa kemana aja, ditambah lagi kan supply and demand kan ya. Pasti ya di zaman masa depan pasti kebutuhan malah lebih meningkat kan kayak untuk ini. Dan kebutuhan akan teknisi yang handal itu bakal meningkat juga. Dan ada beberapa jurusan yang kayak supply kayak kerannya gede tapi embernya kecil, jadinya rebutan kan. Kita jangan sebut merek sepertinya. Tapi ada juga jurusan juga kayak gitu. Jadi kita butuh buat ngecek juga sih. Ya emang sih kuliah itu emang memang udah bener lah itu sarana awal kita buat dunia karir kita ntar ke depannya itu bagaimana gitu. Jadi ya jalanin aja, kayak jalanin yang terbaik aja kuliah S1 ini, ke depannya nanti bisa jadi lo akan menjadi satu orang yang berperan penting dalam pengembangan seperti di welding, kemudian renewable energy, kemudian mengenai aviasi penerbangan. Itu sih. Oke, sebenarnya udah lama juga ya, udah 26 menit kita sebenarnya udah berbicara. Oke, terima kasih. Lu tutup aja ya, boleh kan gue tutup? Ya, thank you. Bentar ya, oke. Terima kasih atas podcast pada sore hari ini. Gue harap kita bisa lebih akrab dan lebih banyak-banyak sharing lagi ke depannya ya kan. Gue tarik sama ide-ide lu semua. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Thank you.